Tubuh Bara menegang seketika, bakal panjang urusannya kalau gini, upaya untuk dapat kepercayaan Feby lagi kayaknya gak bakal berhasil. Kalian, Gunlo, Bara apa maksudnya ini? Tanya Mona tak percaya dengan apa yang dilihatnya tadi. Waktu semua peserta camping mulai menampilkan bakatnya tiba-tiba Mona kebelet pipis. Dia ngajak teman-temannya gak ada yang mau, terpaksa karena udah gak tahan Mona pergi sendiri. Letak toilet emang ada di sebelah utara tenda cowok-cowok, otomatis siapapun pasti lewat tenda cowok. Saat Mona melewati sebuah tenda cowok, dia dengar suara cewek di dalamnya. Mona penasaran dong, dia pun lebih menajamkan pendengarannya. Benar saja di dalam ada cewek. Mona juga baru sadar kalau itu tenda Bara. Kalau Feby gak mungkin soalnya mereka lagi marahan. Andin juga bukan soalnya tadi Andin lagi sama Angel di sana. Tanpa pikir panjang Mona langsung menyingkap tenda depan Bara. Dan lihatlah apa yang dia lihat. Bara ciuman ama Anggun. WTF, Mon lo jangan salah paham. Ini tak seperti yang lo lihat, ucap Bara. Dia udah kebingungan banget. Kalian gak ada otak emang? Lo juga Gun, ternyata lo busuk di belakang kita. Gue kira lo cewek baik-baik ternyata lo sebejat itu. Lo gak mikir Feby itu sayang banget sama Bara. Hubungan mereka lagi gak baik. Lo bukannya bantu malah tambah ngerusakin kayak gini, ucap Mona. Dia marah-marah sambil nangis tanpa dia sadari. Mona benar-benar kecewa sama Anggun yang dia percaya selama ini. Dia juga kasihan sama Feby yang ternyata pengkhianatnya adalah sahabatnya sendiri. Mon, gue mohon jangan bilang ini sama Feby. Gue sayang Feby Mon. Gue ngelakuin ini karena jalan itu yang maksa gue, ucap Bara memohon sambil menatap Anggun nyalang. Lo jangan salahin gue doang dong Bar, lo juga salah, jawab Anggun tak terima. Gue harap lo jauhi Feby Bar, gue gak mau Feby tambah sakit nantinya, ucap Mona sambil ngapus air matanya. Enggak Mon, gue sayang Feby, gue gak mau kehilangan Feby Mon, gue mohon, Bara benar-benar memohon pada Mona. Mon lo gak mau kan persahabatan kita hancur. Jadi gue mohon jangan sampai ada yang tahu soal ini, ucap Anggun. Sayangnya gue gak sebodoh itu percaya sama omongan lo Anggun. Gue kecewa sama lo, gue masih gak percaya lo selicik ini Gun, geram Mona. Lo juga Bar, lo harusnya pilih-pilih juga, Anggun ini sahabat Feby, di mana otak lo? Bentak Mona. Mon gue dipaksa sama jalan itu, jawab Bara. Cukup, gue gak mau dengar penjelasan kalian lagi. Mona segera beranjak dan pergi dari sana. Bara ikut bangun dan ngejar Mona keluar. Mon tunggu. Mona, panggil Bara. Tapi Mona udah lari ke lapangan. Bara meraup wajahnya kasar. Ah, teriaknya sambil mukul pohon yang ada di dekat tendanya. Anggun keluar dari tenda Bara dan nyamperin Bara yang terlihat sangat frustasi. Bar gue, pergi atau gue bunuh lo sekarang juga, bentak Bara dengan mata memerah menahan emosi. Anggun tak berani, dia harus pergi sebelum Bara benar-benar menghabisinya. Sedangkan Mona nyampe ke lapangan langsung gabung sama kelompoknya, dengan nafas ngos-ngosan. Dari mana lu? Tanya Dimas. Hah? Dari toilet, jawab Mona tersengal-sengal. Deon yang ngerasa ada sesuatu memincingkan matanya menatap Mona. Lo gak nyembunyiin sesuatu kan Mon? Tanya Deon. Enggak kok, jawab Mona. Gue ke Feby dulu ya. Mona segera pergi dan nyamperin Feby yang masih duduk sama Kevin. Feb, panggil Mona. Ada apa Mon? Tanya Feby. Kita perlu bicara. Lo ikut gue yuk. Mona langsung narik tangan Feby dan berjalan membawanya menjauh dari lapangan. Ada apa sih Mon? Serius amat? Tanya Feby. Lo harus percaya ini. Gue gak bohong Feb. Jadi tadi waktu gue ngumpul, tiba-tiba gue kebelet pipis. Saat gue jalan menuju toilet tiba-tiba gue dengar suara cewek di dalam tenda cowok. Gue penasaran, gue coba pastiin kalau gue gak salah denger. Dan emang bener ada cewek di sana. Tanpa pikir panjang gue langsung menyingkap tenda depan itu. Dan ternyata, Hai Bi, Mon, sapa Anggun yang tiba-tiba datang dengan wajah sumringah seakan-akan tak ada apa-apa. Mona benar-benar merasa marah dipermainkan sama Anggun. Lihat aja,
pasti Mona bakal bongkar kebusukannya. Lo dari mana? Tanya Feby. Gue dari lapangan, tadi lihat lo sama Mona di sini. Gue samperin deh, jawab Anggun. Mona menatapnya tajam. Kalian ngapain? Tanya Anggun. Ini Mona mau cerita katanya, tapi tadi kepotong sama kedatangan lo, jawab Feby. Oh ya, lanjut aja kali Mon, gue juga sahabat lo kan. Apa ini soal Deon? Tanya Anggun sok gak ada masalah apa-apa. Gak jadi, lain kali aja, jawab Mona dingin. Oh iya Gun, gue juga mau ngomong sesuatu sama lo, ucap Feby. Anggun menegang, apa Mona udah ngomong soal dia ke Feby? NGO ngomong apa? Tanya Anggun gugup. Lo sadar gak sih kalau selama ini ada yang naksir lo? Tanya Feby. Anggun mencoba berpikir, begitupun Mona, dia gak ngerti apa maksud Feby. Maksudnya Bi? Tanya Anggun. Iya lo sadar gak kalau ada cowok yang suka sama lo? Tanya Feby. Enggak tuh, jawab Mona. Jadi tadi Kevin cerita sama gue kalau dia naksir lo, cuma dia gak berani katanya ngomong langsung sama lo, jelas Feby. Anggun terdiam, bukan karena kaget, tapi terlintas ide licik di pikirannya. Kayaknya ini bakal jadi umpan kalau sampai Mona ngomong soal dia dan Bara. Lo gak bohong kan Bi? Tanya Anggun, sedangkan Mona udah menatap Feby tak terima. Dia gak terima kalau sampai Kevin yang cowok baik-baik naksir ama Anggun yang kelakuannya kayak jalang itu. Gue gak bohong Gun, jadi lo gimana ama dia? Apa lo ada rasa juga? Gue setuju banget kalau lo ama Kevin, ya gak Mon? Tanya Feby pada Mona. Lo salah denger kali Bi waktu Kevin ngomong, ucap Mona. Haha masak gue salah denger sih? Ya enggak lah, dia udah lama malah suka ama lo Gun, jawab Feby. Anggun tersenyum, gue juga sebenarnya suka ama dia, cuman dianya terlalu cuek, alibi Anggun. Itu gampang nanti gue yang ngomong ama Kevin pasti dia seneng cintanya terbalaskan, sumringah Feby. Bi kayaknya lo terlalu baik deh, ujar Mona. Lo kenapa sih Mon dari tadi sensi banget kayaknya? Harusnya lo seneng sahabat kita bentar lagi gak jomblo lagi, ucap Feby. Iya Mon atau lo mau kita bantu jadian ama Deon juga? Tawar Anggun, membuat Mona tambah gedeg ama tuh cewek. Gue kesana dulu Bi, pamit Mona dan dia pun berlalu pergi. Mona kenapa ya Bi? Apa dia gak suka Kevin sebenarnya ada rasa ama gue? Tanya Anggun sok sedih. Enggak, mungkin Mona ada masalah lain. Tapi, kalian baik-baik aja kan? Tanya Feby. Gue ama dia gak apa-apa kok, tapi kok dia kayak gak suka gitu sih? Jawab Anggun. Dahlah nanti juga baikan tuh anak, yuk ke lapangan. Gue udah gak sabar kasih tahu Kevin, ucap Feby. Dia langsung meraih tangan Anggun dan berjalan ke arah lapangan. Sedangkan Bara, dia kembali ke dalam tendanya, pikirannya terlalu kacau. Apa yang akan dia lakukan agar Mona mau menutup mulut? Saat Bara lagi sibuk mikirin Feby, ponselnya berdering tanda ada panggilan masuk. Setelah Bara lihat tertera nama Mami di sana, Bara menghela nafas kasar dan dia pun menjawab panggilan itu. Ada apa? Ketus Bara. Bara, kamu sama Feby gak? Tanya Mami Bara. Enggak, ada apa? Tanya Bara. Ini Ika kangen ama Feby. Kamu bisa kasih Feby dulu gak nak? Kasian adek kamu ini rewel dari tadi pengen bicara sama Feby, ucap Mami Bara lembut. Ternyata wanita itu udah berubah, batin Bara. Bara lagi gak sama Feby, Mami telepon Deren aja, ucap Bara. Ponsel Deren gak aktif sayang, emang kamu lagi marahan apa sama Feby? Tanya Mami Bara. Bara diam, selama ini dia emang gak pernah dekat sama maminya. Dan saat maminya nanya soal pribadi Bara entah kenapa Bara ingin sekali cerita. Sayang, kalau ada apa-apa cerita sama Mami, anggap Mami teman kamu, Mami siap dengerin semua masalah kamu, Mami juga akan bantu kamu semampu Mami. Kalau ada masalah sama pacar kamu jangan menghindar, itu bukan hubungan yang dewasa, selesaikan baik-baik, bicara pada Feby, ucap Mami Bara. Bara gak apa-apa, jawab Bara datar, dia belum siap cerita semuanya sama Feby. Ya sudah Mami tunggu kesiapan kamu,
Sekarang kasih ponsel kamu ke Feby, jangan kayak anak kecil gitu ih. Main marah-marahan segala, suruh Mami Bara. Bara dengar Ika terus saja merajuk minta bicara sama Feby. Dengan terpaksa Bara keluar dari tendanya dan nyari Feby ke lapangan. Saat dia lihat Feby lagi ngumpul sama teman-temannya, Bara langsung nyamperin dia dan meraih lengan Feby membawanya menjauh dari lapangan. "Ih, apaan sih? Lepasin gak?" bentak Feby sambil berusaha menepis tangan Bara, tapi tenaga Feby terlalu kecil buat Bara. "Bara lepas," bentak Feby. "Diam atau gue cium," ancam Bara. "Gue gak takut Bara, cepat lepasin gue," bentak Feby lagi. Bara menghentikan langkahnya. "Ika mau ngomong sama kamu, kasihan dia," ucap Bara datar. Feby diam, dia tak lagi memberontak. "Ini Mami yang nelpon," Bara sambil ngasih ponselnya pada Feby.